Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Rahman dari kelas BKI 3C. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022, mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling yang diampu oleh Ibu Mala. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam, siang juga. Mbak yang 2 hari lalu menghubungi saya ya lewat telepon. Katanya mau konseling bersama saya hari ini, betul Mbak? Ya betul Mbak, saya yang menelpon Mbak. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar Mbak hari ini? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Mbak, secara fisik saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah semoga tidak ada kendala, kita bisa melaksanakan konseling seperti yang Mbak inginkan ya. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak, karena ini juga merupakan pertemuan kita, walaupun secara virtual atau online seperti ini. Alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Rahma, konselor yang akan menemani Mbak hari ini. Mbak bisa panggil saya Mbak Neneng, asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Ya, suka manggil Latifah seperti itu. Yang Mbak boleh diulang? Perkenalkan Mbak Neneng, nama teman-teman sering manggil Latifah. Oh iya, tapi saya boleh memanggil Mbak Latifah agar Iya, boleh Mbak Neneng. Oke, iya. Salam kenal Mbak Latifah. Salam kenal juga Mbak Neneng. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Mbak Latifah telah memilih saya sebagai konselor Mbak hari ini. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya Mbak, agar pertemuan kali ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Mbak. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling seperti ini? Belum pernah Mbak Neneng. Iya, iya. Berarti karena ini merupakan pertama kalinya Mbak melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan atau laksanakan pada pertemuan hari ini agar Mbak dengan saya memiliki satu persamaan konsep sehingga
kita mempunyai komitmen sebelum melaksanakan konseling individual. Nah, di mana di sini saya sebagai konselor dan Mbak Latifah sebagai konseli. Nah, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Mbak mungkin bertanya-tanya, apa itu konseling individual? Konseling individual itu proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau bisa disebut konselor. Konselor di sini saya pribadi ya Mbak, dilakukan secara individual dengan face to face atau tatap muka seperti ini. Nah, walaupun sangat disayangkan ya Mbak Latifah, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu kegiatannya itu seperti apa? Kegiatannya yaitu proses pengentasan masalah. Dalam artian di sini saya bukan pemberi solusi ya Mbak, karena masalah yang akan Mbak Latifah ceritakan nanti, jikalau Mbak Latifah memang memiliki masalah yang ingin diceritakan, konseling individual ini bisa konseling individual ini bisa mengoptimalkan potensi Mbak Latifah pribadi. Tujuannya agar Mbak Latifah menjadi mandiri dan bisa mengembangkan kehidupan efektif Mbak sehari-hari. Nah, Mbak tenang saja, tidak perlu takut, tidak perlu risau jika masalah Mbak Latifah ini tersebar keluar, lalu orang-orang mengetahui masalah Mbak dan membicarakan Mbak di belakang Mbak. Jangan khawatir, jangan takut, karena dulu ketika saya lulus dan saya resmi menjadi seorang konselor, saya sudah disumpah menggunakan Al-Quran di kepala saya agar setiap permasalahan yang kumpuli atau di sini Mbak Latifah ceritakan itu akan menjadi rahasia kita berdua saja. Saya tidak akan menceritakan masalah Mbak Latifah kepada siapapun, bahkan kepada keluarga saya pribadi, karena itu sangat dilarang dalam pekerjaan saya. Mbak tidak perlu takut, tidak perlu risau, jangan khawatir, karena itu tadi, karena saya sudah disumpah ketika saya resmi menjadi konselor. Lalu dengan Mbak pribadi datang menghubungi saya dan meminta untuk melakukan konseling, lalu hari ini kita bertemu secara virtual seperti ini. Bukankah itu menandakan bahwa Mbak secara sukarela melakukan konseling bersama saya hari ini? Betul, Mbak? Iya, betul Mbak Neneng. Nah, jika memang Mbak Latifah sukarela dalam mengikuti konseling hari ini, saya juga sukarela dengan menyambut dan membantu Mbak hari ini sebagai konselor. Dengan kesukarelaan Mbak sebagai konseli dan saya sebagai konselor, maka Mbak juga harus terbuka dengan proses konseling hari ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi dengan masalah Mbak yang akan Mbak ceritakan hari ini. Jika memang ingin diceritakan, maka ceritakan saja. Jika memang ada unek-unek, istilahnya itu, yang unek-unek yang nggak bisa diceritakan kepada siapapun, Mbak boleh bercerita di sini. Tenang saja, rahasia Mbak akan aman di saya karena saya sebagai konselor dilarang untuk menyebarluaskan informasi dan masalah Mbak ke orang lain. Saya akan menutup-nutupi hal apapun terhadap Mbak Latifah, dan Mbak Latifah tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Mbak. Kemudian, ketika kita sudah selesai dalam pertemuan konseling kali ini, di mana
semua proses telah dilaksanakan dan Mbak sudah menceritakan masalah Mbak, maka semua keputusan berada di tangan Mbak Latifah. Bukan saya yang memutuskan solusi atau memutuskan apa yang akan Mbak lakukan ke depannya, dan juga bukan orang lain yang akan memutuskan apa tindakan yang akan Mbak lakukan selanjutnya. Semua keputusan berada di tangan Mbak. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Sudah siap untuk melakukan konseling bersama saya hari ini? Insya Allah siap, Mbak. Nah, mungkin karena ini pertama kalinya Mbak melakukan konseling, Mbak gugup ya? Oke. Sebelum benar-benar kita memulai, kita tarik nafas terlebih dahulu ya Mbak, supaya hati tenang, tidak risau ataupun tidak panik. Kita perlahan-lahan tarik nafas, lalu hembuskan. Bagaimana Mbak? Baik, Mbak. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sudah agak baikan, Mbak? Gugupnya berkurang. Kalau memang masih gugup, boleh Mbak minum terlebih dahulu, atau kita melakukan seperti tadi, hembuskan napas supaya rasa gugup Mbak ini bisa berkurang dan Mbak nyaman dalam pertemuan hari ini. Sudah agak baikan, Mbak? Alhamdulillah saya sudah tidak gugup lagi, Mbak Neneng. Terima kasih. Benar-benar sudah siap konseling dengan saya hari ini? Ya, siap, Mbak. Oke, Alhamdulillah. Langsung saja, Mbak yang kemarin bela-belain menelpon saya, menghubungi saya itu untuk meminta konseling dengan saya itu ada apa ya, Mbak? Kenapa? Ada masalah apa? Ceritakan saja, Mbak tidak perlu memendam masalah Mbak. Kenapa, Mbak? Jadi gini ya, Mbak. Saya punya seseorang yang dekat dengan saya di perkuliahan. Dia yang dahulu mengajak saya perkenalan seperti itu. Awalnya saya menganggap kenalan itu ya kayak biasa aja gitu, kayak perkenalan biasa sama temen gitu kan. Iya. Akhirnya saya semakin hari ya Mbak, semakin hari saya semakin dekat sama orang itu. Saya kan belum pernah pacaran gitu ya Mbak. Saya sama dia tuh semakin dekat gitu. Saya mau berpacaran gitu ya sama dia. Cuma orang tua saya tuh tidak menyetujui apabila saya berpacaran. Orang tua saya menyuruh saya untuk fokus ke kuliah. Tapi di satu sisi ya Mbak, saya tuh ngerasa gitu, kalau pacar saya itu yang bisa nyemangatin saya, seperti itu Mbak. Saya itu kalau ada apa-apa ya Mbak, selalu cerita ke orang tua saya, kayak gitu. Iya. Untuk ini ya masalah pacar ini, kalau saya misalkan saya nggak bilang ke orang tua, saya ngerasa kayak saya tuh nutupi sesuatu kayak gitu tuh. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi Mbak Latifah ini
serba salah ya. Jadi yang melarang keras kepada Mbak Latifah itu ayah kah atau ibu atau mungkin dua-duanya? Kalau yang melarang saya untuk pacaran sih ya Mbak, itu ibu saya. Kalau ayah saya itu ya kayak biasa aja sih, ibu yang melarang. Iya. Memang Ibu Mbak Latifah itu seperti apa? Apakah Ibu Mbak Latifah itu orangnya tegas atau pemarah mungkin? Ibu saya sebenarnya baik, Mbak Neneng, malah baik banget. Dulu pernah pas kakak saya nggak sengaja ya, uh, ngilangin uangnya ayah yang jumlahnya lumayan gede. Ibu saya nggak marah, dia malah ngebela gitu. Tapi kan itu kondisinya tidak sengaja ya. Sedangkan saya sengaja gitu pengen punya pacar. Karena sebelumnya saya nggak pernah punya pacar. Tapi saya takut ibu saya marahin saya gitu. Kalau misalkan saya bilang ke ibu saya kalau saya punya pacar. Seperti itu Mbak Neneng. Oh ya, terus Mbak Latifah itu tahu dari mana Ibu Mbak Latifah bakal marah gitu kalau tahu Mbak Latifah punya pacar. Tadi kan kata Mbak Latifah pacarnya jadi penyemangat buat kuliah. Kan bisa pakai alasan itu kepada Ibu. Gini ya Mbak Neneng. Sebenarnya ini perasaan saya sih, perasaan saya dong sih. Perasaan saya gitu, kalau ibu bakal marah. Karena saya juga bisa nebak reaksi ibu kalau tahu saya punya pacar gitu. Jadi perasaan saya doang sih. Nah, iya. Saya mau bertanya, tapi apa kejadian seperti ini belum pernah terjadi di keluarga Mbak Latifah? Misal, apakah Mbak punya kakak atau adik? Saya hanya punya kakak sih. Nah, pernah nggak kejadian kepada kakaknya Mbak Latifah itu punya pacar, lalu dikenalkan kepada orang tua? Nah, Iya Mbak, pernah Mbak. itu pertama kali dia mengenalkan pacarnya ke keluarga Mbak Latifah. Iya betul. Terus reaksi orang tua, terutama ibu nih, gimana kepada kakak Mbak Latifah? Awalnya orang tua saya ya Mbak, itu pada kaget gitu. Cuma mereka nerima-nerima aja sih. Apalagi ibu tuh kayak seneng banget gitu. Kalau kakak saya tuh ngenalin pacarnya ke orang tua gitu. Oh, iya. Ibu, ibu gak marah sama sekali? Enggak. Tapi apa ibu juga ngelarang kakaknya Mbak Latifah punya pacar seperti Mbak Latifah? Setahu saya sih enggak. Maksudnya belum pernah dengar gitu, ibu ngelarang kakak punya pacar. Kakak juga nggak cerita apa-apa soal ibu. Terus saya bingung, kenapa saya dilarang gitu ya punya pacar, padahal kakak baik-baik aja pas ngenalin pacarnya gitu. Oke, jadi di sini ada perbedaan ya di perlakuan atau perintah ibu ke Mbak Latifah dan kakak Mbak Latifah mengenai aturan pacaran ini gitu. Tapi Mbak Latifah pernah nggak cerita sedikit aja ke kakak Mbak Latifah kalau Mbak itu punya seseorang yang Mbak suka. Siapa tahu dia bisa bantu menyampaikan kepada ibu. Pernah sih, saya pernah menyampaikan ya, seperti yang Mbak Neneng bilang tadi, cuma dia nggak percaya gitu tuh Mbak, nggak percaya sama saya gitu. Kenapa gak percaya? Kan Mbak Husna adiknya. Ya karena
dia tahu ya, saya belum pernah gitu deket sama siapapun gitu ya Mbak Nining. Padahal kalau dia percaya ya, tadi kalau dia percaya ya Mbak Neneng, ya tadi sama kayak Mbak Neneng bilang, mau minta bantuan dia buat ngomong ke ibu kalau saya punya pacar gitu. Kalau dia percaya gitu ya sama omongan saya kan pernah bilang ya ke kakak saya gitu Mbak Neneng, cuma dia nggak percaya ke saya gitu. Kalau misalkan dia percaya mah gitu ya, dia pasti saya gitu. Saya mau bantuan ke dia buat bilang ke ibu saya. Tapi kakak Mbak sendiri pernah cerita ke Mbak Latifah tentang hubungan dia dengan pacarnya? Pernah? Iya Mbak, dia pernah cerita tentang pacarnya ke saya waktu sebelum mengenalkan pacarnya itu ke ibu dan ayah saya. Jadi sebelum dikenalin ke ibu dan ayah gitu ya, kakak saya cerita ke saya dulu, kayak gitu. Iya. Apa kakak Mbak Latifah juga cerita mau ngenalin pacarnya ke ibu ayah? Dia cuma cerita lagi deket sama seseorang gitu. Terus minta saya buat nilai gimana pacarnya, terus minta restu gitu sih. Cuma bilang gitu ya, suruh saya nilai pacarnya itu orangnya kayak gimana gitu doang sih Mbak. Kalau boleh tahu, kakak Mbak itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki, laki-laki Mbak. Oh, laki-laki. Saya kira perempuan. Kira-kira kapan kakak Mbak Latifah ini mengenalnya ke orang tua Mbak Latifah? 8 bulan yang lalu sih Mbak. Oh, jarak umur antara Mbak dengan kakak Mbak itu selisihnya berapa tahun memangnya? Sekarang umur dia 27 tahun ya Mbak. Jadi selisih umur dia sama saya itu 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Oh, tapi dilihat-lihat umur 27 tahun itu sudah siap ya untuk rumah tangga. Nah, apa Mbak tidak pernah mendengar siapapun di keluarga Mbak yang menyinggung tentang jodoh atau di kakak Mbak? Pernah sih pas Lebaran tahun ini. Semua keluarga kan lagi kumpul ya Mbak di rumah nenek gitu. Dulu di situ ya bibi, sepupu, pokoknya semuanya pada nanyain pacar kakak gitu. Yang kumpul di situ tuh pas Lebaran ya Mbak. Ya. Minta dikenalin ke keluarga gitu secepatnya. Kakak cuma senyum doang gitu reaksinya. Ditanya soal pacar kakak tuh ya, yang suruh diperkenalkan ke keluarga, reaksi kakak tuh cuma senyum-senyum doang gitu Mbak. Ya. Terus orang tua Mbak Latifah nih, gimana ngelihat saudara-saudara yang pengen cepet-cepet dikenalin ke Mbak? Kalau saya sih biasa aja ya Mbak, kayak biasa gitu. Kayak saya mah ekspresinya biasa aja. Dia nggak terlalu ikut campur gitu sama hal yang begini. Ayah lebih ngebebasin sih ke anaknya mau pacaran atau enggak gitu. Kalau ayah terserah anaknya gitu Mbak. Tapi ada yang janggal gitu. Walaupun ibu diam-diam gitu ya, nggak ngomong apapun, saya bisa lihat ekspresi ibu yang juga pengen cepet-cepet dikenalin sama calonnya kakak gitu. Hal ini yang bikin saya bingung. Itu semua. Oh iya, jadi seperti itu. Di sini kita bisa tahu bahwa Ibu Mbak ini memang mengizinkan gitu kakak
Mbak Latifah untuk punya pacar dan tidak melarangnya malah ya. Tapi saya yakin Ibu Mbak Latifah pasti punya alasan kenapa Mbak Latifah dilarang punya pacar gitu, berbeda dengan kakak Mbak yang sangat didukung. Tapi apa Ibu pernah menceritakan alasannya kenapa? Ibu saya ya, Mbak. Ibu saya cuma bilang saya harus fokus ke kuliah saja. Tidak usah pacaran dulu. Pacaran cuma bakal buat saya nggak fokus kuliah. Dan memikirkan hal yang nggak penting gitu. Jadi kalau ke saya gitu ya Mbak, ibu saya tuh bilangnya kalau pacaran itu nggak penting gitu. Jadi saya tuh harus fokus, benar-benar fokus kuliah aja. Gitu sih Mbak. Iya. Tapi apa rencana memperkenalkan pacar Mbak Latifah ini memang inisiatif berdua? Maksudnya Mbak dengan pacar Mbak atau Mbak sendiri yang ingin sekali memperkenalkan pacar Mbak kepada keluarga? Ini inisiatif saya sendiri sih Mbak. Karena tadi itu saya nggak mau gitu nutup-nutupin hal yang apapun kepada ibu saya. Karena dari awal kan saya udah cerita ya Mbak, kalau saya itu ada apa-apa gitu cerita ke ibu saya. Kalau misalkan saya nggak cerita gitu, saya kayak ngerasa ada yang ditutup-tutupi gitu dari saya. Kayak gitu Mbak. Iya. Uh, apa pacar Mbak Latifah tahu Mbak berencana mau memperkenalkan dia kepada orang tua Mbak Latifah? Tidak Mbak, saya nggak cerita ke pacar bahwa saya akan memperkenalkan dia gitu ke orang tua. Jadi dia nggak tahu. Kenapa? Karena saya tahu dia pasti mau gitu dikenalkan ke orang tua saya. Kalau misalkan saya bilang lebih dulu gitu. Tapi bukannya harus ada persetujuan gitu ya dengan pacar Mbak Latifah? Karena ini kan menyangkut hubungan dua manusia, bukan hanya individu gitu. Bagaimanapun pacar Mbak Latifah itu harus tahu bahwa dia itu mau dikenalkan kepada keluarganya Mbak Latifah gitu. Iya sih, tapi kalau wataknya dia tuh yang siap-siap aja gitu kalau dikenali. Kalau kenyataannya belum siap bagaimana? Kalau misalkan dia belum siap ya Mbak, kalau misalkan saya sudah bilang ke dia gitu kan, saya mau memperkenalkan dia ke orang tua saya, tapi kalau dia belum siap ya untuk diperkenalkan gitu, dan bilang ke ibu kalau saya punya pacar, untuk diperkenalkan dan bilang ke ibu kalau saya punya pacar gitu ya, saya nggak perlu terburu-buru sih dalam mengenalkan dia ke orang tua, sehingga saya tidak perlu merasa takut kepada ibu seperti itu. Tapi menutup-nutupi juga ya, nggak bisa membuat saya, nggak bisa gitu ngebuat saya tenang 100%. Gitu Mbak. Cepat atau lambat, ibu saya gitu ya, pasti tahu kalau saya itu punya pacar gitu. Gitu tuh. Tapi Mbak Latifah kan tadi bilangnya kalau pacar Mbak belum siap buat dikenalkan, Mbak itu nggak mau terburu-buru dalam mengenalkan. Tapi Mbak Latifah juga bilang menutup-nutupi hal tersebut itu nggak bisa membuat Mbak tenang. Nah, jadi Mbak Latifah ini maunya bagaimana? Gitu. Saya sih ya Mbak, maunya memperkenalkan dia gitu ke orang tua, terutama ibu saya. Sama seperti kakak gitu. Apalagi ini pertama kalinya gitu kan, saya punya pacar. Namun saya masih heran saya masih heran kenapa gitu. Saya sangat dilarang buat pacaran.
Sedangkan kakak saya diizinkan gitu. Saya masih heran gitu Mbak, kenapa kakak saya boleh gitu ya pacaran, sedangkan saya harus terus fokus ke kuliah. Gitu sih Mbak. Eh, Sebenarnya jawaban untuk keheranan Mbak Husna ini sudah dijawab gitu dari proses konseling hari ini ya. Bagaimanapun juga kakak laki-laki Mbak ini kan umurnya sudah matang ya, sudah pas untuk berkeluarga. Makanya Ibu Mbak Latifah ini tidak melarang dia gitu, tapi malah mendukungnya. Apalagi dia anak pertama ya. Iya betul Mbak. Nah, pertanyaannya itu, ibu mana sih yang nggak mau anak pertama, apalagi anak laki-laki satu-satunya itu berkeluarga gitu. Maka dari itu, Ibu Mbak Latifah ini sangat mendukung karena kakak Mbak Latifah sudah pas untuk berumah tangga. Berbeda dengan Mbak yang masih kuliah, masih perlu banyak belajar, perlu banyak pengalaman. Nah, sebenarnya hal ini itu bentuk kasih sayang seorang ibu kepada Mbak Latifah. Dia tidak mau anak perempuan satu-satunya ini fokusnya teralihkan gitu. Apalagi belakangan ini banyak sekali kasus pelecehan seksual, terutama di lingkungan kampus, dan sebagian besar korbannya itu perempuan. Bahaya loh ini. Efek atau dampak trauma kepada korban ini itu sangat besar gitu. Jadi gak bisa langsung sembuh dalam sekejap. Nah, maka dari itu bukan berarti Ibu Mbak tidak memperbolehkan Mbak untuk pacaran. Beliau hanya mengkhawatirkan keselamatan Mbak Latifah saja. Eh, Sebenarnya sah-sah saja Mbak berhubungan dekat dengan lawan jenis. Namun, perlu digarisbawahi hubungan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Ya, seharusnya hubungannya itu yang sehat, yang tidak melewati batas, dan menghormati satu sama lain. Jadi, apa Mbak tetap mau memberitahu Ibu bahwa Mbak punya teman dekat? Untuk masalah itu sih, iya Mbak, saya mau tetap memperkenalkan gitu ya pacar saya ke orang tua saya, seperti itu. Iya, oke. Kalau seperti itu, mungkin Mbak bisa dikomunikasikan lagi gitu. Maksudnya berkomunikasi dengan ibu secara perlahan-lahan mengisyaratkan bahwa ada gitu seseorang yang membuat Mbak semangat buat kuliah dan hal itu nggak mengganggu sama sekali sama kuliah Mbak Latifah. Tapi jangan lupa juga pacar Mbak itu harus diberitahu terlebih dahulu gitu. Tidak mungkin kan tiba-tiba gitu. Kalau seperti itu mungkin dia bakal kaget gitu dikenalkan dengan orang tua Mbak Latifah. Gimana? Mau seperti itu, Mbak? Iya, baik Mbak. Eh, apa Mbak ada keluhan lain yang mau diceritakan? Nggak ada sih Mbak. Oh, sudah cukup ya. Iya. Nah, mungkin kita jadwalkan kembali ya di pertemuan selanjutnya. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya itu kita pelan-pelan belajar bagaimana caranya berkomunikasi, komunikasi yang efektif gitu, yang bisa membuat Ibu Mbak Latifah ini luluh gitu, sehingga mengizinkan Mbak ini untuk mempunyai pacar gitu. Iya Mbak. Nanti kita jadwalkan kembali pertemuan keduanya ya Mbak. Masih dengan saya Mbak Neneng. Nanti saya akan menghubungi Mbak juga. Nanti saya akan menghubungi Mbak jika jadwalnya sudah pas. Iya, baik Mbak. Oke.
Sebelum diakhiri, saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Mbak? Sudah agak tenang, lega, gak panik, gak khawatir lagi? Alhamdulillah ya Mbak, setelah bercerita ke Mbak gitu, saya nggak gugup lagi gitu. Iya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan terlebih dahulu ya Mbak. Kita juga sudah sepakat akan mengadakan pertemuan kembali di waktu berikutnya. Nanti saya akan hubungi Mbak lagi ya. Mbak Latifah juga sudah memutuskan akan memberitahu Ibu Mbak mengenai pacar Mbak ini ya. Nah, untuk pertemuan kedua nanti kita akan belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif agar ketika berbicara dengan Ibu, Mbak Latifah ini tidak merasa takut ataupun khawatir ataupun risau ataupun perasaan yang lainnya. Nah, seperti itu, Mbak? Ya, baik Mbak. Oke. Ya sudah, Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan lancar. Semoga pertemuan kita hari ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama mempunyai niat yang baik ya Mbak dan ingin menjalin tali silaturahmi. Semoga kita juga terus diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mbak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa Mbak di pertemuan berikutnya. Nanti saya hubungi lagi jika jadwalnya sudah pas. Ya, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Ya, Mbak Neneng juga. Ya. Sekian video tugas UAS mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Lalu apabila ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the side. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Beliau hanya mengkhawatirkan keselamatan balap. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Sengaja ya.